Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan mendiskusikan dengan sang ratu tentang kepergian selanjut Xiaoyan untuk mencari kekuatan asal dunia, yang mana mereka akan pergi menuju kehampaan utara. Setelah itu, Xiaoyan pun pergi menuju ruang alkemis. Di sana terdapat ratusan lantai pemurnian. Sampai ketika Xiaoyan tiba, ia pun mendapatkan tungku dari sang ratu. Namun, di sisi lain, sang ratu juga ikut menonton Xiaoyan berserta para alkemis. Dan scene pun berganti. Namun, setelah cukup lama memejamkan mata, akhirnya di tengah kebisingan, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Saat ini, ribuan bahan ramuan sudah ditempatkan di depannya. Dan tiba-tiba, semuanya ditangguhkan di udara secara bersamaan. Kemudian, Xiaoyan pun perlahan merentangkan telapak tangannya. Terlihat bahwa ada api hitam yang tiba-tiba melonjak keluar, hingga menutupi sebagian bahan ramuan dalam sekejap mata. Lalu, pada saat yang sama, Xiaoyan pun kembali mengangkat tangannya. Api putih yang hampir transparan melonjak dari tubuhnya. Itu menutupi bagian ramuan lainnya. Dan untuk bagian yang terakhir, muncullah api berwarna ungu merah. Tentunya, adegan yang sangat mengejutkan ini bisa disaksikan oleh mata semua orang. Api dengan 3 warna berbeda ini membuat semua orang berseru, terutama para alkemis. Meskipun mereka tidak dapat merasakan suhu dari nyala api, tetapi tidak sulit bagi alkemis manapun untuk melihat keadaannya lah. Api yang digunakan oleh Xiaoyan bahkan tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa hanya api 3 warna berbeda ini tidak ada satupun dari mereka yang merupakan api biasa. Ada rumor mengatakan bahwa Yang Mulia memiliki jantung api. Mungkinkah ketiga api dari warna berbeda ini semuanya adalah jantung api? Jika demikian, dengan memiliki 3 jenis jantung api di dalam satu tubuh, itu jelas terlalu mengerikan, ucap salah satu alkemis. Aku pikir itu sepenuhnya mungkin. Ada pemahaman mendetail tentang 9 jantung api. Lihatlah api hitam itu. Di antara 9 jantung api, hanya ada 1 jantung api yang disebut api abadi berwarna hitam, ucap salah satu alkemis 2. Bahkan melalui tirai cahaya pemandangannya yang masih tampak menyilaukan, dan nyala api putih yang juga menarik perhatian ini agak mirip dengan jantung api di peringkat ke-6, ucap alkemis 2 itu kembali. Kini tampaknya para alkemis itu juga tidak bisa berhenti terkejut karena tindakan dari Xiaoyan ini. Adapun perasaan berdebar yang tak terlukiskan ketika kita semua memperhatikan api ungu merah, sangat mungkin bahwa itu adalah api peringkat ke-9, yaitu api monster, ucap alkemis tua itu dengan perlahan, dan semua orang pun mendengarkannya dengan sangat fokus. Tapi setelah mendengarkannya, mereka pun semua tersentak. Sepanjang hidupku, aku tidak berani membayangkan bahwa aku dapat memiliki jantung api dan menggunakannya untuk memurnikan ramuan. Tetapi Yang Mulia dapat memiliki 3 jantung api sekaligus. Ini sungguh luar biasa, ucap alkemis lainnya. Selain itu, metode pemurnian ramuan ini hanya dapat dicapai oleh alkemis dengan tingkat pemurnian ramuan yang sangat tinggi. Jadi, jika Yang Mulia mampu memurnikan ribuan bahan ramuan ini secara bersamaan dan dapat melakukannya dengan akurat, kekuatan jiwanya mungkin begitu sangat hebat, ucap salah satu alkemis. Di seluruh aula alkemis ada seruan satu demi satu muncul pada saat ini. Tampaknya mereka sangat terkejut dengan cara Xiaoyan dalam memurnikan ramuan. Bahkan di antara mereka belum ada yang pernah melihat. Adapun sosok sang ratu yang tidak terlalu akrab dengan pemurnian ramuan, di tengah banyaknya seruan, sang ratu terus menyaksikan sosok Xiaoyan yang sedang menyatukan beberapa bahan ramuan di tirai tipis dengan ekspresi kagum. Memang sulit jika ingin memadatkannya sekaligus. Namun, yang lebih sulit lagi adalah urutan langkah pengubahan selanjutnya. Itu adalah tahap yang sangat penting. Jika Yang Mulia melakukan kesalahan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, ucap alkemis tua itu.
Kini, ada semakin banyak orang di aula alkemis, dan di beberapa titik di daerah sekitarnya dipenuhi dengan air, dan di seluruh gedung tertinggi sudah penuh dengan sosok. Bahkan, banyak alkemis yang sedang memunikan ramuan sengaja berhenti dan keluar dari ruangan untuk menonton. Sementara untuk sang ratu sendiri, dia sebenarnya tidak tahu apa tingkat keterampilan alkimia Xiaoyan. Namun, jika dihitung dari banyaknya tepuk tangan dan seruan, hal itu cukup membuktikan bahwa bakat Xiaoyan dalam memunikan ramuan sudah sangat luar biasa. Meskipun tidak ada keterampilan yang diwariskan, mereka berdua masih mirip dalam banyak aspek, ucap sang ratu sambil menghela napas ringan. Jelas, sang dewa tertinggi dahulu juga merupakan seorang alkemis yang kuat. Di tirai cahaya, semua bahan ramuan diekstrasi dan digantung di langit dalam bentuk bubuk atau cairan. Tatapan Xiaoyan terus terpaku pada esensi obat halus ini. Itu karena langkah selanjutnya adalah langkah yang sangat kritis, yaitu pengubahan. Langkah ini harus diperlambat sebisa mungkin, karena jika tidak, maka kemungkinan besar Yang Mulia akan membuat kesalahan, ucap salah satu alkemis yang tampaknya merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan terus menganalisis pergerakan dari Xiaoyan. Tetapi, begitu kata-katanya jatuh, Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya untuk menahan bahan ramuan di udara. Dan tanpa diduga, dia melemparkannya ke dalam tungku pembakaran dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat mencengangkan, sehingga hampir tidak mungkin bagi setiap orang untuk melihat urutan masuk bahan ramuan. Padahal masih ada beberapa orang yang ingin menilai ramuan yang diciptakan oleh Xiaoyan atau ingin menuliskan ramuan tersebut sebagai referensi. Namun, kecepatannya terlalu mengerikan. Ribuan bahan ramuan itu dengan cepat dilemparkan ke dalam tungku pembakaran, dan nyala api pun langsung berkobar hingga penggabungan di dalamnya menjadi semakin intens. Sepertinya dengan pengalaman Yang Mulia yang sudah cukup mumpuni, seharusnya tidak ada kesalahan dalam urutan apapun. Tapi, apakah dia tidak takut membuat kesalahan? Ucap alkemis yang sebelumnya meremehkan Xiaoyan, dan kini ia tampak malu. Jadi, dia hanya bisa berbicara sambil tersenyum masam. Kemudian, setelah ribuan bahan ramuan dituangkan ke dalam tungku pembakaran, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Lalu tiba-tiba, api pun mulai membungkus bahan ramuan yang bercampur rata tersebut, dan esensinya secara bertahap disempurnakan. Langkah pemurniannya tidak mudah, tetapi jika itu benar-benar ramuan di tingkat dewa, kecepatan ini terlalu berlebihan. Sekarang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ketika nyala api dengan warna berbeda itu, semuanya adalah api yang kuat, ucap alkemis tua itu. Jika bukan seperti itu, dengan beberapa bahan ramuan yang perlu dimurnikan, itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan hanya jantung api yang dapat membakar semuanya dan memurnikannya secara instan, ucap alkemis tua itu kembali. Pada saat ini, semua alkemis sangat kagum dengan teknik yang Xiaoyan gunakan, dan melihat cara Xiaoyan memunikan ramuan menggunakan jantung api. Semua orang diam-diam terpana, dan itu benar-benar berbeda dari cara mereka memunikan ramuan. Tentu saja, selain dari jantung api itu sendiri, dengan kekuatan Xiaoyan yang sudah mencapai tahap yang sangat tinggi, lalu ditambah pengendalian 3 jantung api sekaligus, hal itu jelas berada di luar jangkauan semua orang. Sementara itu, di aula alkemis yang sudah padat penduduk, Yao pun juga ada di antara mereka. Dia terus berdiri sambil memegangi janggutnya yang memutih dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ternyata dugaanku benar, dia adalah muridku. Meskipun teknik pemurniannya tidak dapat lagi mengikuti pergerakanku, penyempurnaan dan penggabungannya memang tampak sempurna. Namun sebenarnya, dia menghasilkan banyak kesalahan, gumam Yao. Meski dia menggunakan kecepatan tinggi, tapi jika dia tergesa-gesa, itu akan membuat pemborosan. Dan semua bahan ramuan itu seharusnya bukan penggunaan pribadinya, gumam Yao kembali. Memang, sejak dia datang ke dunia dewa kuno, dia juga menghabiskan waktu lama di aula alkemis ini. Pada saat ini, suara gumam Yao pun terdengar oleh beberapa orang di sampingnya.
dan segera ada tatapan aneh ketika mereka memandang sosok Yaolo. Tentu saja, siapa yang akan percaya bahwa sosok sang dewa tertinggi itu adalah murid dari lelaki tua seperti Yaolo ini? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Ia benar-benar muridku, ucap Yaolo dengan lantang. Dan kali ini ia menarik lebih banyak tatapan. Akan tetapi, semua tatapan ini menunjukkan penghinaan yang dalam. Ketika mereka melihat mata Yaolo, rasanya seperti melihat seseorang psikopat. Namun, di antara Yaolo semakin keras suaranya, maka semakin tidak ada yang mau berbicara dengannya lagi. Lalu, akibat tindakannya ini pun, mereka bahkan menghela napas dengan menyesal. Seolah-olah mereka mencurigai, mungkin Yaolo memiliki masalah mental. Apakah anak ini sudah sangat kuat? Tanya Yaolo. Tapi tentu saja tidak ada yang ingin menanggapinya. Yaolo pun merasa tidak berdaya. Ia memandang Xiaoyan dengan alis terangkat. Lalu kemudian Yaolo pun tiba-tiba mengabaikan pandangan semua orang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Yaolo pun memahami bahwa muridnya ini sudah tumbuh sampai ke tingkat yang tidak dapat dia bayangkan lagi. Maka dari itu, semua orang ini bukan hanya ingin memuja keterampilan alkimia Xiaoyan, tapi juga kekuatan Xiaoyan sendiri. Detik berikutnya, Yaolo pun segera menundukkan kepalanya. Ia mengeluarkan selembaran dari sakunya. Jelas, itu adalah kertas dengan gambar Xiaoyan dan nama Juzang yang tertulis dengan mengesankan di atasnya. Mungkinkah semua yang tertulis di dalamnya adalah benar? Lalu, apakah aku guru dari sosok Juzang ini? Aku sangat bingung. Tapi, aku yakin anak itu adalah murid tersayangku, gumam Yaolo. Bahkan, isi dari selembaran ini tidak lengkap. Siapapun yang menulis di kertas ini harus memasukkan pengalamannya di benua Doki. Dan yang terbaik adalah memasukkan namaku ke dalamnya. Jadi, mungkin bisa diturunkan selama berabad-abad. Gumam Yaolo kembali. Detik berikutnya, senyum di wajahnya pun semakin kuat. Ia sudah seperti orang gila. Tampaknya ketika dia datang ke dunia dewa kuno, Yaolo tidak bisa lepas dari godaan selembar kertas ini. Sehingga ia pun memungutnya satu dan membawanya kemana saja. Tetapi pada saat ini, Xion berada dalam kondisi yang tidak bisa diganggu. Ia mulai membuka matanya lagi, menyatukan kedua telapak tangannya. Dan secara mengejutkan, kilat api pun tiba-tiba menyembur keluar, lalu menutupi pandangan semua orang yang melihatnya dari tirai cahaya. Kemudian terlihat bahwa api 3 warna berbeda itu segera terjalin dan menyelimuti esensi dari bahan ramuan yang sudah digabungkan. Bahkan panas terik dari nyala api tersebut langsung mengeluarkan suara yang cukup nyaring, dan segera esensi pun mulai mengembun dengan cepat. Dasar murid bodoh, mengapa kamu berani mengambil langkah yang sangat beresiko seperti itu? Jika suhunya salah sedikit saja, itu akan menghanguskan tungku pembakarannya, ucap Yaolo sambil berteriak. Hei, orang tua, berhentilah berbicara. Dia adalah sang dewa tertinggi. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu tidak mengetahuinya? Mungkin kamu sudah pikun, sehingga lupa siapa dia, ucap salah satu alkemis. Dia tidak terlihat mengalami kesulitan, ucap sang ratu sambil mengangkat alisnya, dan ada jejak kekesalan di wajahnya saat ini ketika orang lain mengungkapkan keterkejutan dan berpikir betapa sulitnya untuk menyempurnakan ramuan ini. Sang ratu malah meremehkannya. Tidak hanya itu, dia juga sudah berbalik dan siap untuk pergi. Tapi segera seseorang pun tiba-tiba berteriak. Lihatlah apa yang sedang Yang Mulia lakukan, ucap orang itu. Kini, di bawah pandangan semua orang, Xiaoyan menunjukkan salah satu dari 2 pil yang ada di hadapannya. Dan dia mengeluarkan satu pil tersebut dari tungku pembakaran. Tentu saja, dari semua yang ia kerjakan saat ini, Xiaoyan tidak ingin hanya mendapatkan ucapan terima kasih saja. Setelah memasukkan satu pil tersebut ke dalam batu giok, matanya kembali tertuju pada ramuan yang masih berada di dalam tungku pembakaran. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari aula alkemis, Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya lagi. Api serta bahan ramuan pun keluar secara bersamaan. Tanpa diduga, Xiaoyan ternyata ingin memurnikannya lagi. Apa? Dia akan melakukan pemurnian ke-9? Dasar bocah yang benar-benar gila.
Tapi kali ini dia belajar sedikit lebih baik dan tidak menyempurnakan 2 ramuan sekaligus. Gumam Yolo yang cukup terkejut di dalam hatinya. Detik berikutnya, terdengarlah suara yang mengejutkan dari tungku pembakaran. Ada batasan pada pemurnian ramuan, yang artinya pemurnian 8 kali ini sebenarnya adalah batas pada ramuannya. Tapi, apa yang dilakukan Xion saat ini adalah menerobos batas tersebut. Memang benar bahwa ada batasan pada setiap ramuan. Akan tetapi, semua alkemis dapat membuat batasan pada ramuannya menjadi lebih tinggi. Tergantung apakah kemampuan alkemisnya sendiri cukup atau tidak. Bahkan sebetulnya sangat riskan bagi Xion untuk melakukan hal tersebut. Namun, alasan mengapa Xion memilih untuk melakukannya karena bahan ramuan yang diberikan kepadanya oleh si nomor 3 ini tidak terbuang sia-sia dan masih banyak bahan yang bahkan cukup baginya untuk menyempurnakan beberapa lagi. Hanya saja, Xion tampaknya tidak terlalu tertarik dengan ramuan luar biasa jenis ini. Jadi, Xion perlu menyempurnakannya kembali dan mengubahnya sebisa mungkin sampai dirinya puas. Tentu saja, aku ingin membuat ramuan ini benar-benar efektif agar dia tidak terus mempermainkanku, ucap Xion yang sambil tersenyum pada bahan ramuan yang tersisa. Dan kali ini, dia berencana menyempurnakan 1 untuk sang ratu. Tapi sekarang, Xion ingin melihat batasan pada ramuan ini. Jadi, dia dengan beraninya mencoba ramuan yang dibungkus dengan esensi untuk 9 kalinya. Namun jelas, resikonya akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan tingkat kegagalannya juga pasti sangat dekat. Pada saat ini, ramuan yang ada di hadapan Xion sudah bergetar tak terkendali. Dan dapat dilihat oleh semua orang bahwa pada permukaan ramuan tersebut ada retakan yang perlahan muncul. Tampaknya pemurnian ke-9 masih terlalu sulit. Bahkan bagi yang mulia sekalipun, batasan pada ramuan ini hanya bisa mencapai 8 kali. Dan jika lebih dari itu, kegagalannya tidak bisa dihindari, ucap salah satu alkemis tua. Tapi sebenarnya itu tergantung apakah bisa ditekan atau dimurnikan sebanyak 8 kali dengan sempurna. Karena setelah melalui banyak pembakaran, kekuatannya tidak kecil, ucap alkemis tua lainnya. Dan setelah dia mengadakan itu, semua orang pun memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Meskipun ada penghalang yang melindunginya, aku masih merasa khawatir, ucap alkemis tua itu kembali. Segera setelah itu, mata semua orang pun terfokus pada tirai cahaya. Dan retakan pada ramuan itu pun menyebar dengan cepat. Tetapi rupanya Xion masih tersenyum dan telapak tangannya terus mengendalikan api. Tapi tiba-tiba ramuan itu bergetar sangat kuat. Lalu begitu udara putih dari mulut Xion keluar, itu langsung mengelilingi ramuan tersebut. Detik berikutnya, suara berderak pun datang dari atas pil itu. Dan semua orang mau tidak mau menyipitkan matanya. Seolah-olah benda tersebut akan meledak di saat berikutnya. Tapi ledakan itu tidak datang seperti yang diharapkan oleh para penonton. Meskipun permukaan ramuan itu hancur dan menghilang. Di dalamnya ada ramuan yang bersinar dengan lingkaran cahaya yang masih tertahan di dalamnya. Dan para alkemis yang melihat adegan ini pun hanya bisa melongo dan tidak percaya diri. Sementara itu, Xion pada saat ini akhirnya memperhatikan ramuan di dalam tungku pembakaran. Xion segera menunjukkan ekspresi puas. Tentu saja, semua yang dia kerahkan saat ini membuahkan hasil. Jadi, bagaimana mungkin Xion tidak merasa puas? Kemudian, Xion pun mengangkat tangannya. Ramuan itu tiba-tiba terbang keluar. Dan Xion pun segera memasukkannya ke dalam botol giok. Namun di sisi lain, ketika semua orang melihat botol giok di tangan Xion, ada ekspresi tidak nyaman di wajah mereka. Benar-benar mengejutkan. Ramuan tingkat dewa seperti itu sebenarnya hanya dimasukkan ke dalam botol giok yang lebih rendah. Sepertinya Tuhan tidak mengambil harga untuk ramuan ini sama sekali. Padahal jika aku yang mendapatkannya, aku akan menjaganya dengan sangat baik, ucap salah satu alkemis. Tampaknya secara umum ramuan tingkat dewa harus diperhatikan dan pelestarian inti tunggalnya harus secara khusus menggunakan batu giok es yang bermutu tinggi. Akan tetapi Xion langsung mengeluarkan botol giok biasa secara acak, seolah-olah dia tidak peduli dengan kandungannya. Tapi lagi-lagi tindakan Xion tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah memasukkan satu ramuan tingkat dewa itu, dia pun kembali mengeluarkan bahan ramuan untuk disempurnakan.
Tentunya, bahkan Xiaoyan sendiri tidak menyangka semua pemuniannya akan begitu mulus. Saat ini, dia sudah mendapatkan 2 pil tingkat semu dewa dan 1 tingkat dewa. Jadi, bisa dibilang tugas yang diberikan oleh si nomor 3 sudah terselesaikan. Dan itu bisa diberikan kepadanya pada pertemuan berikutnya. Namun, untuk sekarang, Chen masih memiliki banyak waktu. Lagi pula, bahan ramuannya juga cukup. Dan Xiaoyan pun berencana untuk menyempurnakannya beberapa pil lagi pada tingkat yang sama. Bahkan nantinya, jika sang ratu penasaran, itu pasti memiliki efek tertentu. Dan memurnikan lebih banyak juga merupakan hadiah yang bagus untuk semua istrinya. Di sisi lain, ketika sang ratu melihat ini, dia segera melambaikan tangannya. Lalu, tirai tipis di lobi pun tiba-tiba menghilang. Semua orang yang sedang menyaksikan dengan nyaman pun hanya bisa menghela napas berat. Dan memang, mereka masih harus memberi Xiaoyan privasi. Lalu, meskipun Xiaoyan sudah berada dalam situasi seperti ini, meski tanpa sepengetahuan semua orang, caranya hampir sama. Kemudian, sang ratu pun berbalik dan pergi. Pada saat ini, suasana hatinya agak rumit. Dia hanya ingin tahu mengapa hasilnya begitu antusias. Karena jika ada 2 pil, Xiaoyan pasti akan memberikannya kepadanya. Tapi, apakah itu dengan kualitas lebih tinggi atau kualitas rata-rata? Sang ratu hanya bisa mengharapkan yang terbaik. Beberapa hari kemudian, ruang pemunian yang Xiaoyan tempati perlahan terbuka. Lalu, Xiaoyan tengah berjalan keluar pun langsung mendengar suara keributan. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi selama dirinya mengurung diri. Tapi tampaknya ada yang tidak beres. Ketika melihat sekeliling, seluruh aula alkemis saat ini penuh sesak dengan orang-orang. Jauh lebih hidup daripada sebelum Xiaoyan datang. Dan karena tidak ingin menjadi pusat perhatian, Xiaoyan memilih untuk memakai topeng seperti biasanya. Namun, sepertinya sudah terlambat baginya untuk memakai topeng saat ini. Pada saat dia merasakan tatapan banyak orang, Xiaoyan pun segera menyingkirkan topengnya itu. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi nantinya. Lagi pula, jika Xiaoyan terus memakainya, bukankah itu sedikit menipu semua penggemarnya? Bahkan, mungkin sebaliknya, itu akan membuat orang merasa bahwa Xiaoyan dengan sengaja berusaha menjadi misterius. Jadi, Xiaoyan hanya bisa keluar dari aula alkimia seperti ini. Detik berikutnya, pada saat Xiaoyan berjalan perlahan melewati kerumunan, semua orang di sekitarnya tiba-tiba menakupkan tangan dengan hormat ke arah Xiaoyan. Dan pandangan penuh sanjungan di mata mereka tampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Xiaoyan juga sebenarnya tahu bahwa meskipun mereka menghormati dirinya sebelumnya, tapi mata itu menunjukkan lebih banyak rasa hormat sekarang. Dan Xiaoyan pun tiba-tiba merasa suasananya sedikit serius saat ini. Seni permunian yang Tuan lakukan sungguh menakjubkan. Aku sangat mengaguminya, ucap seseorang yang tiba-tiba berhenti di hadapan Xiaoyan. Dan dia segera berlutut, seolah-olah sedang berada di hadapan raja. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa, karena masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Bahkan saat ini wajah Xiaoyan pun mulai berpikir bahwa orang-orang ini adalah penjilat yang hanya ingin mendapatkan perhatian lebih dari Xiaoyan. Aku tidak pernah mendengar bahwa ada yang mampu membuat 2 ramuan tingkat dewa secara bersamaan. Yang mulia bahkan telah memurnikan 9 kali. Ucap sosok itu kembali. Segera Xiaoyan pun terkejut. Dia jelas sudah menutup pintu dengan rapat. Tetapi bagaimana mereka bisa mengetahui semua detail pemurniannya? Mungkinkah semua orang melihat semuanya selama ia melakukan pemurnian? Hei, murid sialan, kenapa kamu diam saja? Kemarilah, mari kita rayakan kesuksesanmu dengan meminum anggur. Ucap Yolo yang entah dari mana. Sosoknya berada karena terhalang oleh kerumunan. Pada saat ini, sebuah suara pun datang. Xiaoyan pun segera mengikuti sumber suara itu dan menoleh. Dalam pandangannya, ada sosok Yolo yang berdiri dengan tangan di belakang. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Guru, kenapa kamu di sini? Ucap Xiaoyan dengan ragu-ragu. Dan segera setelah itu terjadi keributan di sekitarnya. Tampaknya kata-kata guru yang Xiaoyan ucapkan ini mengejutkan banyak orang. Dan tidak ada yang mengira bahwa lelaki muda ini benar-benar seorang guru dari Zusa. Bagaimana mungkin
Aku pikir dia sedang berhalusinasi. Tapi bagaimana dia bisa menjadi guru yang mulia? Kita benar-benar tidak bisa menilai dari penampilan setiap manusia, ucap salah satu alkemis yang sebelumnya menghina Yaulo habis-habisan. Segera banyak orang langsung menatap sosok Yaulo. Namun pandangan mereka pun berubah. Dari seolah-olah mereka sedang melihat seorang psikopat, kini mereka semua menjadi hormat. Orang di sebelahnya Yaulo bahkan sudah kena mental lebih dulu dan juga ada ekspresi hormat di wajahnya. Adapun sosok Yaulo sendiri, dia sangat menikmati perasaan ini. Akan tetapi, setelah bertemu sebentar dengan Yaulo, Xiaoyan tidak bisa tinggal cukup lama untuk mencari tahu apa yang terjadi. Maka dari itu, Xian pun langsung menemukan si pemandu sebelumnya dan bertanya tentang situasinya. Yang mulia, untuk masalah ini, aku juga tidak mengetahuinya. Ratu tiba-tiba saja datang ke sini. Jadi, tentu saja aku tidak berani membantahnya, ucap pemandu itu. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum masam dan berpikir bahwa sang ratu pasti sengaja melakukannya. Karena dengan cara ini, reputasi Xiaoyan di dunia dewa kuno akan semakin meningkat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli sayur kubis di tempat Pak Lubis. Cerita habis, kopinya pun habis.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。